Mas Arief, tadi Anda menjelaskan soal war room dan saya kira sudah cukup jelas. Ya. Saya mendengar ada juga namanya ITX di Menpar. Itu apa sih itu sebetulnya? Oke. Jadi war room itu lebih untuk Executive Information System. Oh, Executive Information System. Ya, jadi sistem informasi untuk eksekutif. Betul. Seorang menpar, bahkan seorang presiden harus memiliki itu agar dia decisif, cepat dalam pengambilan keputusan. Karena tantangan terbesar kita adalah cepat. Ya. Demikian juga di pelayanan, kita harus sangat cepat di pelayanan. Saya katakan tadi, manual travel agent itu pasti atau hampir pasti dying. Yang ada itu namanya online travel agent. Oh, iya betul. Nah, online travel agent ini banyak yang besar di dunia. Tetapi tidak mungkin para UKM ini, travel agent kecil, membeli sistem untuk online travel agent yang besar. Oleh karenanya ini negara harus hadir. Kemenpar hadir menyediakan apa yang kita sebut ITX. ITX ini untuk menjadi tugas negara untuk menyediakan untuk mereka. Agar para UKM, para manual travel agent ini mentransformasikan dirinya menjadi online travel agent. Jadi untuk jelasnya Indonesia ITX itu Indonesia Travel Exchange. Ya. Jadi apa sih itu, kalau bahasa sederhananya itu adalah pasar. Yang disediakan pasar itu apa? Ketemunya pembeli dan penjual. Oke. Pembeli, buyer dan sellernya ketemu, kita pertemukan. Tapi kita pertemukannya secara digital, maka kita sebutnya digital marketplace atau pasar digital gitu. Oh, pasar digital. Jadi dengan begitu sebetulnya Anda akan punya lebih banyak orang jualan pariwisata, bukan? Lebih banyak, lebih mudah dan bisa sangat personalized. Jadi setiap orang bahkan nanti bisa membuat paket-paket wisata. Karena semua kekayaan kita yang terkait dengan pariwisata, airlines, akses, accommodation dan attraction kita masukkan ke sana. Jadi nanti adu kreatif. 3A ini biasanya. Oh ya, 3A itu apa yang Anda sebut 3A adalah? Di sini adalah airline. Orang datang kemana menggunakan akses atau apa. Yang kedua accommodation. Airline, accommodation, sama terus attraction. Attraction. Nah, 3 ini yang bisa jadi paket wisata. Nah, itu travel agent harus kreatif. Membangun 3A ini digabungkan dengan harga yang tertentu, maka akan mudah kita menggunakan ITX itu. Apakah ini juga yang kemudian membuat investasi di bidang pariwisata itu stay atau meningkat? Ini bagiannya kan, bukan? Iya, jadi kalau ini cenderung kepada kita melayani ke masyarakat. Melayani masyarakat, jadi customer service system kita. Sehingga masyarakat yang saya katakan tadi sudah bertransformasi menjadi digital lifestyle akan dengan mudah dilayani dengan menggunakan digital marketplace. Gitu. Soalnya saya baca data mengatakan bahwa sebetulnya investasi di bidang pariwisata kali ini meningkat 70%, benar? Betul itu. Ya, jadi tahun 2014 kita naik total investasi 700 juta. 700 juta. Ya. Tahun 2015 naik menjadi 1 miliar dolar. Itu kira-kira 53%. Ya, 50% ya. Ya. Dari tahun 2015 ke 2016 dari 1 miliar dolar, proyeksi kita 2016 1,5 miliar dolar, naik lagi 50%. Oh, jadi artinya kalau lihat begini kan betapa seksinya industri pariwisata ini sebetulnya, atau usaha pariwisata kan? Sangat seksi, dan saya yakin pariwisata bisa menjadi core bisnis bangsa ini. Ya. Bisa menjadi core bisnis. Untuk penghasil devisa, jadi di dunia ini keluar hanya dinilai 3. Satu, tourism, nomor 2, trade, dan nomor 3, investment. Ya. 4 besar, nomor 1 oil and gas. Betul. Nomor 2 batu bara coal, nomor 3 CPO, nomor 4 pariwisata. Tapi yang positif hanya pariwisata. Dengan pertumbuhan double digit 13%. Dengan mudah diproyeksikan tahun 2019 pasti pariwisata akan menjadi penghasil devisa Tahun terbesar. 2017 akan menjadi 2019. Tapi bolehlah 2017. Saya salah sebut. Jadi boleh lah ya. 2017. Wow. Akan berada di atas oil and gas. Dari kalau dulu itu industri kita dibagi 2, 1 migas, yang kedua non migas. Oke. Nanti mulai tahun 2017
tetap dua lah. Satu pariwisata, yang kedua non pariwisata. Jadi tinggal dua, jadi pariwisata Dan non pariwisata. Dulu selalu bilang migas dan non migas. Jadi mohon maaf Pak Yonan. Apa sebetulnya ke situ saya kalahin jadi. Apa sebetulnya jualannya? Ya. Kan ini kan kalau lihat ada yang bilang 60% jualan kita itu adalah budaya, lalu kemudian alam atau khususnya pesisir. Ya. Jadi pariwisata itu saya kategorikan sebagai cultural industry. Cultural industry. Yang maksud bahasa Anda lebih umum itu adalah creative industry atau ekonomi kreatif. Dia adalah satu bisnis yang basisnya adalah inovasi atau cultural. Betul. Itu. Mending contoh aja. Perusahaan terbesar di dunia sekarang adalah perusahaan yang bergerak di ekonomi kreatif. Betul. Contohnya adalah Google, Facebook, dan lain sebagainya. Salah satu negara terbaik di dunia dalam perekonomian Korea. Dia juga bagus dengan kreatif industrinya luar biasa. Luar biasa. Untuk diketahui bangsa ini bisa bersaing dengan dunia lainnya, negara lainnya di cultural industry-nya. Ya, tapi cultural seperti apa? Jadi cultural yang seperti apa? Secara sederhana bisa saya simpulkan, culture yang cepat mengglobal, yang mau lebih cepat lagi, cultural yang digabungkan dengan digital. Culture yang digabungkan dengan digital. Yang paling sukses tentang itu adalah salah satu contohnya kan K-pop, bukan? Betul, Korea. Apakah kita akan seperti itu? Ada nggak arah ke sana? Kalau potensi kita sangat besar. Di tourism saya kasih contoh, kita tourism itu masuk di cultural industry. Cultural dan natural resources kita selalu top 20 in the world. Itu kata kita. Itu juga kata World Economic Forum. Jadi kalau kita mengatakan bahwa negara ini indah, kebudayaan kita itu hebat, itu menurut orang lain, menurut World Economic Forum juga begitu. Dunia mengakuinya. Jadi kita itu kalau punya produknya bagus. Price competitiveness kita top 3 in the world. Jadi kita punya produk bagus, punya harga bagus. Kok bisa kalah sama negara lain? Nah itu, saya ingin mengatakan bahwa potensi kita itu sangat bagus, tinggal memperbaiki aja performance-nya. Mas Arief, kita jeda lagi. Pemirsa, kami akan